Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mampu melihat dan meletakkan sudut pandang kita terhadap segala situasi dan kondisi kehidupan kita yang saat ini kita jalani, hadirin, benar kita menempatkan sudut pandangnya, niscaya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mesti akan bersyukur kepada Allah. Walaupun terkadang kondisi kita saat ini ada dalam tahapan di mana tidak merasa sesuatu yang menyenangkan. Karena ketika sudut pandang kita benar, maka kita akan mendapatkan satu keyakinan bahwa semua yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang terbaik yang akan Allah berikan kepada kita. Hanya saja pada saat kita menjalaninya, terkadang memang dalam keadaan sesuatu yang tidak begitu menyenangkan. Maka untuk itu hadirin, apapun kondisi kita saat ini, yakinilah bahwa itulah yang terbaik bagi kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah. Setidaknya lisan kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita masih akan melanjutkan persiapan kita di dalam menghadapi bulan Dzulhijjah. Kenapa kita betul-betul harus mempersiapkan menghadapi Dzulhijjah ini, hadirin? Banyak alasan, banyak hal yang berkaitan dengan kenapa kita harus mempersiapkan. Namun setidaknya hadirin, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ma min ayamin al a'malus sholihah, ma min ayamin, tidaklah ada beberapa hari, kemudian al amalus sholih di situ yang digunakan untuk beramal soleh, ahabba ilallahi ta'ala, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayam, yakni ayam ma'asyri Dzulhijjah. Tidak ada momen, tidak ada waktu atau tidak ada beberapa hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada momen 10 Dzulhijjah. Qalu, lantas para sahabat berkata, bagaimana jika amal soleh itu dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab,
meskipun amal soleh itu dibandingkan dengan jihad fisabilillah sekalipun, maksudnya masih lebih dicintai oleh Allah amal soleh yang dilakukan pada momen hari itu, kecuali jihad fisabilillahnya itu ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah, dia membawa hartanya, membawa peralatan perangnya, mengorbankan dirinya sampai dia tidak lagi pulang ke rumahnya, artinya syahid di jalan Allah. Itu baru bisa membandingi amaliyah soleh, amal-amal kebaikan yang dijalankan selama ayamul Dzulhijjah tadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena betapa luar biasanya nilai momen tersebut, hadirin, sangat rugi kalau kita kemudian menyepelekannya, bahkan kemudian terlempar dari amal itu atau lewat waktu itu tanpa berbuat amal kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah yang akan kita coba bahas. Semoga nanti menjadikan satu pengetahuan yang baik dalam ilmu agama bagi kita semua, sehingga kita ada kesemangatan di dalam menyambut Dzulhijjah dengan berbagai macam amaliyah soleh, amaliyah kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ibadah haji. Hadirin, meskipun jenengan sudah umurnya lansia, atau meskipun jenengan dalam pandangan secara finansial logika jenengan gak mampu menyelesaikan pembayaran haji, apalagi sekarang sudah hampir 50 jutaan, tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah pesimis, jangan pernah meragukan apa yang akan Allah berlakukan kepada diri jenengan masing-masing. Segera buka tabungan haji, segera korbankan harta jenengan untuk pembiayaan haji, Pak. Meskipun nanti kok sampai Allah memanggilnya dalam tanda petik meninggal dunia, kok juga belum bisa berangkat haji, namun pengorbanan yang sudah jenengan sampaikan, yang sudah jenengan tabungkan untuk ongkos haji, insya Allah itu akan menjadi bukti bahwa jenengan sudah berangkat haji, dan akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur meskipun tidak berangkat, karena faktor di mana Allah memanggilnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi bukan karena jenengan gak mau berangkat, tapi karena memang Allah karena duluan memanggilnya, tutup usia sehingga tidak bisa berangkat ke tanah suci. Haji dulu. Kalau jenengan punya duit, jangan dibayarkan untuk umroh dulu Bapak Ibu, karena apapun alasannya, umroh itu adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah seberapapun jenengan kerjakan, sudah 10 kali umroh sekalipun, 20 kali umroh sekalipun, tetap tidak akan menggugurkan kewajiban haji. Biaya yang jenengan bayarkan untuk umroh, tunaikan dulu untuk haji. Tapi kalau saya umroh dulu, kalau saya membayarkan haji Pak Ustadz, rasanya umur saya nggak akan bisa lagi untuk ke tanah suci. Bukan masalah bisa ke tanah sucinya atau tidak, tapi yang dimasalahkan, yang menjadi satu prioritas adalah perintah fardunya dulu dalam rukun Islamnya, Pak. Maka ketika jenengan sudah membayar penuh hajinya, kemudian jenengan menunggu daftar tunggu, saya doakan insya Allah suatu saat jenengan bisa umroh, Pak, ketika hajinya sudah lunas dulu, Pak. Nah, ini yang ideal seperti itu. Tapi kalau nanti saya haji, tidak usah pakai tapi, Pak. Tunaikan dulu fardunya. Setelah jenengan fardunya tunaikan, insya Allah, jika Allah berkehendak, mesti Allah akan panggil dalam umrohnya. Jenengan sudah haji, pembayaran lunas, umrohnya jenengan bisa tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, bagi yang hadirin yang sudah haji, jaga kemabrurannya. Ingat, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisal jaza'lahu ilal jannah. Berkali-kali saya sampaikan hadis ini.
Maka ketika jenengan sudah haji, jaga kemabrurannya. Bagaimana kita mendapatkan haji yang mabrur? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, andaikan kita ini seorang dokter yang ingin melakukan operasi bedah, maka mesti ada sesuatu yang dipersiapkan sebelum operasi, kemudian proses pada saat operasi, begitu pula proses setelah operasi, sehingga nanti operasinya sempurna menjadi sesuatu yang sukses tanpa ada kecelakaan, dan yang dioperasi pun menjadi sesuatu yang baik bagi kesehatannya. Ini operasi yang sempurna. Begitu juga haji yang mabrur, Pak. Kalau jenengan ingin mendapatkan tip haji yang mabrur, yang pertama proses sebelum hajinya, terutama bekalnya, Pak. Jangan sekali-kali jenengan membayar ibadah haji dengan uang haram. Dapat lotre digunakan untuk membayar haji, ya gitu kan, Pak. Itu jangan, Pak. Haram ya haram. Susah untuk mencapai derajat mabrur. Uang korupsi digunakan untuk bayar haji, ya jangan, Pak. Ya kan itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, proses sebelum. Kemudian pada proses haji jenengan pelajari betul rukun, syarat, wajib, dan perkara yang membuat batal atau yang membuat datangnya dam, itu jenengan pelajari betul sehingga proses hajinya sah. Yang kedua, yang ketiga pasca haji. Nah, ketika pasca haji itu hadirin, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasul, apa itu haji mabrur? Haji mabrur yang pertama ifsya'ul kalam, ifsya'us salam atau ihya'us salam, menghidupkan salam. Ulama menafsirkan, yang pertama jenengan betul-betul menebar salam. Jumpa sesama muslim, assalamualaikum, assalamualaikum, kemana-mana assalamualaikum, menabarkan salam kepada sesama muslim. Ini kalau sesama muslim. Kalau dengan yang non muslim, maka ganti salam itu, Pak, yaitu salamun alaina. Jangan dengan non muslim juga assalamualaikum, mohon maaf. Kalimat assalamualaikum dalam Islam itu tidak cuman setakat ucapan selamat, congratulation, itu tidak, atau cuman selamat pagi, selamat sore, enggak, Pak. Tapi dalam kalimat assalamualaikum itu ada doa, semoga keselamatan atas diri kalian. Nah, keselamatan ini hadirin, kenapa kita dinamakan muslim? Karena inilah golongan orang-orang yang selamat. Makanya ketika kita akan memberikan kalimat assalamualaikum, itu hadirin khusus kepada orang Islam. Nah, bagaimana ketika non muslim memberikan salam kepada kita? Jawab salamun alaina, jangan dijawab waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salam. Makanya jika ada non muslim mengucapkan kepada jenengan selamat pagi, itu lebih kita hargai karena dia paham tentang konteks assalamualaikum bagi umat Islam. Hadirin, ini yang terpenting sekali. Jadi bagaimana haji yang mabrur? Yang pertama adalah menyebarkan salam, kalimat assalamualaikum. Penafsiran kedua yaitu menyebarkan keselamatan. Jadi dimanapun dia hidup, itu ada satu pengaruh bagi masyarakat lingkungannya yang merasa aman, merasa selamat dengan keberadaan dirinya. Tapi mohon maaf, ini bukan berarti kemudian diartikan ridho dengan kemaksiatan. Tidak, Pak. Jangan begini, Pak. Ada Pak Haji, kemudian di sampingnya ada kemungkaran. Kemudian Pak Hajinya itu mengingatkan jangan ada kemungkaran dan kemaksiatan di sini. Itu jangan dibantah kemudian dengan katanya haji yang mabrur itu kan menyebarkan keselamatan. Maka jangan begitu dong, sehingga kami tidak selamat, atau kemungkaran dilaporkan ke kepolisian sehingga bubarlah kemaksiatan itu. Kalau begitu dia tidak menyebarkan keselamatan dong. Bukan begitu penafsirannya. Kepada kemungkaran tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Artinya justru dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan
kemungkaran di lingkungan Pak Haji, apabila jenengan punya kemampuan untuk merubahnya, rubahlah agar jangan sampai ada kemaksiatan yang mengundang bencana, Pak. Itulah makna menyebar keselamatan. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, it'amut ta'am, memberikan makanan. Penafsiran pertama, yang memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Ini mohon izin, mohon maaf mengingatkan kepada yang kemarin sudah berinfak melalui kaleng Basnas. Insya Allah mulai kita tarik, Pak. Kita akan ganti dengan kaleng yang kosong lagi. Insya Allah pekan depan akan saya bawakan kaleng yang kosong. Bapak-bapak yang sudah mengambil kemarin kaleng, kalau sudah, jenengan besok di pekan yang akan datang kumpulkan, ambil yang kosong, Pak. Ini salah satu ciri haji yang mabrur, yaitu memberikan makan kepada orang-orang baik yang membutuhkan, yang kita kenal atau yang tidak. Yang membutuhkan yang kita kenal atau yang membutuhkan kita tidak kenal. It'amut ta'am, memberikan makan, Pak. Tafsir pertama. Tafsir kedua, mempunyai empati sosial yang tinggi, Pak. Gemar menolong, gemar membantu, gemar memberi. Ini ciri-ciri haji yang mabrur. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah thayyibul kalam, perkataan yang baik. Tidak lagi keluar kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat binatang. Tidak lagi keluar kalimat ghibah, kalimat mengadu domba, kalimat memfitnah, kalimat bohong. Ini kalau pengen haji yang mabrur, Pak. Bagaimana memanage lisan, kita sudah pernah membahas, Pak. Hati-hati dalam menggunakan, mengumbar lisan. Ingat umur, ingat amal susah-susah kita mencarinya. Kemudian lisan ini ingat, anggota badan yang lain akan baik dan buruk tergantung dengan lisan, kan gitu, Bu, ya. Pengaruhnya itu dari lisan. Kemarin kita sudah membahas ini. Ternyata ini berpengaruh terhadap haji yang mabrur juga, Pak. Kemudian hadirin, ada penambahan dari beberapa ulama, jauhi perkara rofas dan fusuk, yaitu perkara yang mendekatkan kepada kemaksiatan dan perkara yang bisa mencederai tauhid sehingga menjadi orang-orang fasik. Ini hati-hati, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang bisa mendekatkan kepada perkara fasik itu adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu sudah termasuk bagian di mana seseorang itu melakukan tindakan yang mendekatkan diri kepada kefasikan, yaitu rusaknya akidah. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan hadirin, kalau dalam kalimatnya Gus Baha itu, apabila ada seseorang ingin masuk Islam kemudian mendatangi Anda, maka Anda harus segera mensyahadatkan. Kalau Anda menunda-nunda, berarti Anda sudah murtad, kan gitu, Pak. Kenapa murtad? Membiarkan orang itu dalam kekafiran terus-menerus, padahal dia sudah ada keniatan masuk Islam. Kalau kemudian jenengan menunda, orang ini meninggal masih dalam kekafiran padahal sudah berniat masuk Islam, membutuhkan bimbingan Anda, maka Anda yang akan menanggungnya. Kan bahaya sekali, Pak. Maka hati-hati, ini perkara-perkara fasik ini. Kalau ada orang yang mau Islam, segera, Pak. Jenengan mendengar orang ini, kawan saya mau Islam, Pak Ustadz, bawa, antar ke Pak Ustadz. Apakah yang di sini ataukah yang di masjid, ataukah masalah sertifikatnya nanti bisa menyusul, Pak. Diurus di KUA nanti menyusul. Segerakan jika ada seseorang yang ingin masuk Islam, tapi dia belum bisa sholat, belum bisa apa-apa, nanti, Pak. Perkara urusan fikihnya nanti, syahadatkan dulu dan jangan ditunda-tunda. Nah, kan begitu, Pak, ya. Nah, ini hadirin haji yang mabrur. Kemudian yang kedua, ini yang akan kita bahas, yaitu hal yang berkaitan dengan kurban. Pertemuan kemarin saya sudah membahas hal yang berkaitan dengan targhib kurban dan tarhib kurban. Ada targhib, ada tarhib, ada tarhib. Nah, targhibnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, hewan kurban ini sesungguhnya adalah kendaraan kita nanti di padang mahsyar dan kendaraan kita di atas Shiratal Mustaqim. Adzamu dhahayakum, pilihlah yang terbaik, agungkanlah, muliakanlah hewan-hewan kurban kalian.
Fa innaha ala sirat, karena sesungguhnya hewan kurban nanti di atas sirat, madoyakum, itulah kendaraan kalian. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu betul-betul kita perhatikan ketika kita menginginkan kendaraan di Shiratal Mustaqim. Kalau jenengan mempunyai kelonggaran rezeki, terus berkorban setiap tahunnya, Pak. Kalau bisa tingkatkan, jangan cuma satu terus. Ada rezeki lebih 2, nggak masalah, Pak. Dan yakinilah ketika kita memang sesuatu itu untuk kebaikan, Allah akan ganti, Pak. Ganti dengan hal yang banyak sekali, Pak. Meskipun kadang gantinya dari Allah, baik itu ongkos haji, jenengan kemudian memberi, bersedekah, gantinya tidak melulu hal yang berkaitan dengan harta dan keuangan. Boleh jadi jenengan punya keluarga, anak jenengan pengen menjadi PNS, alhamdulillah Allah mudahkan, tembus, Pak. Sekolah Allah berikan kemudahan, anak jenengan ada yang hafiz, anak jenengan ada yang alim, jenengan dimudahkan dalam taat, Pak. Nikmat terbesar dari Allah itu ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk taat, Pak. Itu nikmat terbesar. Umur tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Kok masih ada umur jenengan bisa takwa, Pak, luar biasa. Itu nikmat terbesar, karena nikmat itu akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Duduk di sini hadirin, di majelis taklim ini, Pak, sudah duduk tidak meminta kopi, tidak meminta teh, kopi datang, teh datang, Pak. Jenengan duduk, mohon maaf, sambil ngantuk saja boleh, Pak. Itu pun tidak setiap orang bisa melakukan hal itu, Pak. Ada yang pengen tapi sakit, ada yang sehat nggak ada keinginan, ada yang sehat nggak ada informasi, nggak dapat informasi sehingga nggak bisa dapat, masih banyak penghalangnya. Nah, kita bisa dimudahkan oleh Allah, duduk dalam majelis ilmu juga nikmat, Pak. Nah, ini mungkin dari ketika kita dimudahkan untuk tahajud, dimudahkan, boleh jadi ini karena sedekah-sedekah kita yang Allah ganti dengan rezeki mudahnya taat kita kepada Allah. Dan hebatnya lagi hadirin, kalau kita sudah mulai ditutup pintu-pintu kemaksiatan, Pak, itu bersyukur sekali, Pak. Jenengan sudah tidak lagi mengetahui nikmatnya kemaksiatan. Kenapa Bapak nggak ada dalam perkara yang dekat dengan zina? Karena saya sudah tidak tahu lagi informasi tentang masalah perzinahan. Jenengan tidak lagi mengetahui informasi tentang perjudian, sehingga ditutup pintu-pintu kemaksiatan, fokus bisa taat. Itu rezeki gede sekali, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kurban. Yang kedua hadirin, keutamaan kurban ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hitung pahalanya setiap rambut, setiap tetesan darah, setiap potong daging yang jenengan korbankan, Pak. Hitungannya itu sampai sedetail itu, Pak. Hitungan pahala orang yang berkorban. Maka bagi yang belum berkorban, jenengan segera daftarkan. Itu nama-nama di situ sudah tertera. Kalau jenengan belum ada, jenengan daftarkan. Saya belum ada kemampuan duit, Pak Ustadz. Paling tidak mulai saat ini jenengan harus menabung, Pak. Tapi kalau kemampuan finansial saya rasa harus gimana ya? Paksakan diri sehingga ada kemampuan, Pak. Karena pada dasarnya sekarang ini kan mampu semua, Pak. Hanya memaksakan diri aja ya enggak. Bukti nyatanya motor, kendaraan dunia kita mampu kredit tiap bulannya 1 juta lebih selama sekian tahun. Kenapa yang kendaraan akhirat 3 juta lebih saja kita tidak mampu, Pak? Ini yang perlu tanda tanya dalam diri kita. Kalau kita masih belum mampu, coba jenengan, ya Allah, kenapa saya nggak mampu, ya Allah? Padahal saya membeli motor mampu, membeli mobil mampu. Kenapa membeli hewan kurban nggak mampu? Ada apa dengan diri saya? Nah, tanya seperti itu, Pak. Jangan kemudian jenengan malah membela diri, ya karena kan banyak kebutuhan, karena banyak. Nah, kalau sudah dihinggapi seperti itu, nanti jenengan akan tertutup keniatan-keniatan untuk menjadi orang yang berkorban. Di tahun yang akan datang pun tertutup, Pak. Tapi kalau jenengan mengoreksi diri, ya Allah, kenapa kawan yang cuma jualan seperti bisa haji? Kenapa kawan yang berjualan asbab ekonominya menurut saya lebih dari dia? Dia bisa tidak punya hutang, bisa haji, bisa berkorban tiap tahun. Saya kok nggak bisa, ya Allah? Jenengan koreksi, jenengan nangis pada Allah. Maka jenengan akan menjadi sesuatu orang yang lebih baik lagi ke depan, Pak. Kalau seperti itu. Tapi kalau jenengan mencari alasan, ya akan semakin terpuruk, Pak, semakin jauh. Ini masalah yang berkaitan dengan kurban. Sekarang fikih kurbannya, Pak. Yang pertama hadirin,
Kemarin ada beberapa ulama yang menyatakan 1 ekor kambing bisa 1 rumah, 1 ekor sapi bisa digunakan untuk 1 rumah. Saya sampaikan hadirin, dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Fathul Mu'in, saya masih mempunyai kitabnya itu, saya masih memegang, mohon maaf, saya masih memegang pendapatnya ulama dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 sapi, 1 unta untuk 7 orang. Saya memegang pendapat ini, Pak, yaitu qaul ulama-ulama di mazhab Syafi'iyah yang menyatakan 1 kambing 1 orang, 1 unta, 1 sapi, 7 orang. Kalau jenengan mau mendebat, monggo silahkan untuk dipakai jenengan masing-masing menurut versi guru jenengan. Tapi kalau jenengan mempunyai pendapat yang 1 ekor kambing 1 orang, 1 sapi 1 unta untuk 7 orang, maka saya siap untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, Pak. Karena saya memegang pendapat ulama-ulama dalam fikih mazhab Syafi'iyah yang saya pelajari. Kemudian hadirin, saya tidak akan menyalahkan, Pak, yang berkata 1 kambing untuk 1 rumah, monggo silahkan, itu urusan jenengan dan guru jenengan, ulama jenengan yang akan mempertanggungjawabkan itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk korban yang selama ini kita jalankan, yaitu dititipkan kepada masjid, dititipkan kepada musola, yang perlu dipahami bahwa panitia hewan kurban, panitia proses pelaksanaan penyembelihan dan pembagian kurban itu tidak kepemilikan, tidak memiliki dalam sudut pandang kepemilikan hewan kurban. Mereka bukan pemilik hewan kurban. Yang memiliki hewan kurban itu tetaplah orang-orang yang berkorban. Ini konsepnya seperti itu, karena nanti ini pengaruhnya banyak, Pak. Jadi panitia kurban bukan kemudian mengambil alih kepemilikan hewan kurbannya, tidak, tapi panitia kurban hanya panitia yang melaksanakan prosesi penyelenggaraan ibadah kurban tadi, Pak. Cuman itu, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, hewan kurban, daging kurban boleh diberikan kepada kaum muslimin. Ini pembagiannya. Apakah itu miskin ataupun kaya, boleh diberikan, Pak. Daging kurban boleh diberikan kepada orang miskin maupun orang kaya, asal dia masih muslim. Non muslim tidak boleh diberikan daging kurban. Saya ulangi, non muslim tidak boleh diberikan daging kurban. Ada pertanyaan kepada saya begini, tapi Pak Ustadz, tetangga saya non muslim itu baik sekali, bagus sekali. Jadi bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya adalah dia diberi daging infak. Caranya begini, Pak, begini. Ada infak yang tidak terikat di musola jenengan atau di masjid jenengan. Kalau ini memang mau dijadikan sebagai sarana dakwah, ambil duit itu, belikan daging ke pasar sekitar 1 atau setengah kilo atau 1,5 kilo, monggo, ukurannya disesuaikan, kemudian diberikanlah kepada non muslim tadi, sehingga non muslim itu juga bisa merasakan daging pada saat hari raya kurban, tapi diambilkan bukan dari daging kurban, daging infak yang jenengan belikan di pasar tadi, Pak. Sumbernya boleh diambil dari kontak infak masjid yang infaknya tidak infak terikat. Jadi begini, Pak, begini. Infak masjid itu terbagi menjadi 2. Infak terikat dan infak non terikat. Infak muqayyad dan infak ghairu muqayyad. Infak terikat, infak muqayyad, contohnya begini. Ada kotak di situ tertulis infak yatim, anak yatim. Itu jenengan mau nggak mau tetap harus diberikan kepada anak yatim. Tidak boleh dialokasikan ke selain anak yatim. Dan pembukuannya juga sendiri, Pak. Kemudian di situ tertulis kotak infak pembangunan masjid, maka di situ wajib diberikan, dialokasikan kepada pembangunan masjid. Ini kotak terikat. Kotak infak TPQ harus semuanya diberikan kepada TPQ, Pak, untuk kegiatan TPQ. Kotak infak remaja masjid harus diberikan itu. Ini yang namanya muqayyad, terikat.
Tapi kalau cuma di situ tertulis kotak infak, cuman itu toh Pak, itu namanya infak ghairu muqayyad, infak tidak terikat. Penggunaannya boleh untuk kemaslahatan masjid, untuk dakwah, untuk pendidikan, pokoknya untuk segala keperluan masjid dan sifatnya ada kaitannya dengan masjid. Mau sosial dan lain sebagainya, monggo silahkan. Karena itu infak ghairu muqayyad. Zakat, udahlah, nggak usah diotak-atik Pak. Kalau zakat itu 8 asnaf itu sudah ditentukan Pak. Jangan diotak-atik, jangan disiasati, jangan karena nanti akan berpengaruh perkara-perkara yang lain Pak. Contoh gini, jenengan punya hutang, kok jenengan sudah punya rezeki tapi seret di dalam membayar hutang, mesti insya Allah rezekinya jenengan akan ruwet juga Pak. Tapi jenengan punya hutang, jenengan kok fokus di dalam membayar hutang, kemudian jenengan tunaikan hutangnya, insya Allah rezeki jenengan akan deras Pak. Begitu juga kalau jenengan ruwet dalam bayar hutang. Dalam bisnis juga begitu, jenengan kok mulai tidak bisa dipercaya, ruwet ekonomi jenengan, hidup jenengan mesti ruwet Pak. Jenengan kok menipu seseorang, sudah hidup jenengan nggak akan lebih bagus dari orang yang jenengan tipu. Naudzubillahi min dzalik. Konsepnya seperti itu Pak. Kita lanjutkan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang menyembelih kurban itu tidak boleh diberi upah dari daging kurbannya. Tidak boleh Pak. Penyembelih hewan kurban tidak boleh diberi upah dari daging kurbannya, ataupun kulitnya, ataupun kepalanya. Nggak boleh Pak. Dulu saya pernah mendengar para penyembelih itu diberikan bagian kepalanya Pak. Nah kalau sudah kayak gitu, ini nanti penyembelihnya main pula gitu Pak. Begitu tahu kepalanya mau dijadikan pemberian upah untuk dirinya, potongnya leher bagian bawah. Akhirnya lehernya dapat banyak sekali Pak. Tapi begitu kepalanya nggak dijadikan upah, potong di atas ini Pak, mepet betul Pak. Nah ini kan nakal namanya, ya kan, penyembelihnya aja nakal kan itu Pak ya. Maka penyembelih tidak boleh diberikan upah dari daging kurban itu. Tapi hadirin, kalau diberikan dari sektor lain boleh Pak. Contoh begini, jenengan di situ misalkan korban 3.200.000 misalkan gitu Pak. Nah akadnya diperjelas Pak. Pak, masjid kami yang mau berkorban ongkosnya 3.200.000, yang 3 juta untuk pembelian hewannya, yang 200 untuk prosesnya. Maka jenengan boleh mengambil yang 200 itu untuk pengolahan dan prosesinya itu Pak. Prosesi penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dan pembagian. Maka di situ termasuk pembelian tali, pembelian plastik, transportasi bagi yang menyembelih. Monggo silahkan diambil dengan akad yang jelas, transparansi. Jangan kemudian 3.200.000 jenengan belikan kambingnya yang 2.700.000, atau jenengan belikan kambingnya atau hewannya yang tetap 3 juta, tapi jenengan yang 2 juta, yang 200 ini tidak diakatkan, sehingga orang yang membayar hewan kurban berpendapat ya hewannya itu 3.200.000 itu, yang nggak bisa Pak, karena prosesinya butuh biaya, cari hewan kurbannya juga butuh bensin dan lain sebagainya, ini prosesinya juga butuh biaya. Maka akadkan yang jelas Pak. Maka kalau nanti membuat kwitansi, saya sarankan panitia jelas saja Pak, kwitansi pembelian hewan kurban tahun berapa, sekian, estimasi anggaran, perkiraan anggaran, kan semua masih estimasi semua Pak. Hewan kurban 3 juta, biaya prosesi penyelenggaraan penyembelihan sekian, 200 atau 100, akadnya sah Pak. Maka jenengan nanti ditandatangani oleh yang berkorban, sah semuanya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah boleh panitia mengambil hewan kurbannya, daging kurbannya untuk dimasak? Klausulnya, usulnya, dasarnya, awal muala pokoknya adalah bahwa daging kurban ini boleh diberikan kepada siapa saja Pak. Apakah hewan kurban itu diberikan kepada orang kaya atau orang miskin? Boleh saja. Maka ketika panitia diberi dalam hal yang sewajarnya, ya boleh.
kemudian sama panitia dimasak, dibuat makan bareng-bareng, sah saja, asal sewajarnya, asal sewajarnya. Dan itu juga diperuntukkan untuk umat Islam yang lainnya. Artinya kalau masih ada persediaan itu, orang muslim lain datang mau makan, ya monggo silakan Pak. Jangan kemudian, wah ini khusus panitia, Anda kan bukan panitia, ya nggak boleh, ya nggak bisa juga begitu, Anda tidak memiliki gitu. Atau ketika paling tidak ketika orang lain ikut makan, panitianya ngelirik terus ya kan, ya jangan itu loh. Sehingga orang lain mau ngambil pun nggak enak kan, itu segan ya kan itu. Ya nggak juga itu untuk orang Islam kok. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daging korban tidak boleh dijual, termasuk kulitnya. Kulitnya tidak boleh dijual oleh panitia. Wah ini hak panitia, panitia jual, jangan Pak. Tapi kalau kulit itu sudah diberikan kepada seseorang, kemudian orang itu menjual, ya monggo silakan. Ada panitia di situ, salah satunya kemudian rapat panitia, kulitnya diberikan kepada si A. Ya udah, akhirnya kulitnya diberikan kepada si A. Habis diberikan kepada si A, kemudian oleh si A dijual, uangnya diambil dia, boleh Pak. Tapi kalau si A kemudian, saya juga kasihan panitianya lah, ini duit saya belikan apa, makanan atau minuman atau terserah lah, kemudian dikembalikan kepada panitianya, boleh Pak. Itu sebagai infak daripada yang menerima kulit. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, akan lebih sempurna juga ketika kulit itu juga dibagikan semua Pak. Jadi tidak ada yang tersisa, kulit kaki dibagikan. Siapa yang mau Pak Ustadz? Jenengan belum mencoba Pak. Pembagiannya jangan kulit kemudian jangan potong-potong kulit kayak gitu, ya orang yang nggak mau Pak kalau kayak gitu Pak, ya kan. Jenengan potong, bersihkan, jenengan bakar sekalian, kan sudah sanggup jadi panitia Pak. Ini kadang jadi panitia, mohon maaf, sudah sanggup datang dari rumah pakai pisau, sudah sanggup jadi panitia, tapi milih tertentu Pak, hanya motong-motongin daging. Kalau untuk nanti membuka jeroannya, itu sudah mulai kamu ya kan itu. Apalagi masalah membakar kulit, wah itu udah bubar semua Pak, ya kan itu. Pura-pura pula panitia nggak nampak kalau masih ada kulit sama kaki teronggok di situ kan itu Pak. Ini kan nggak bener juga, karena sudah sanggup jadi panitia gitu. Sanggup jadi panitia, sukseskan. Makanya kalau nanti biaya pengolahan 200, panitia ada honornya, diambilkan dari infaknya, bukan diambilkan dari hewan binatang. Jangan disalahkan Pak. Dan nggak ada masalah ketika panitia dikasih honor dari infak yang statusnya infak loh Pak, duit infak dari yang berkorban, maka akadnya tadi dipisahkan. Sudah begitu bersih semua, disiram semua, totalitas bersih, maka kemudian hadirin baru panitia dapat honor sah, honor infak, bukan diambilkan dari jualan dagingnya atau jualan kulitnya. Kulitnya ambil kompor, bakar sekalian, potong-potong sudah bersih, packing. Yang datang mau nggak kulitnya? Jangankan dikasih Pak, di pasar itu dijual aja laku kok Pak kulitnya Pak, ya kan. Jangan datang ke masakan Padang, sop orang Jawa itu malah kikil-kikil itu suka Pak, ya kan itu kan. Krecek saja dijual laku kok, ya kan itu kan. Kok nggak ada yang mau Pak Sat? Nggak ada yang mau atau panitia nggak mau kan itu Pak, ya. Mau mengolahnya begitu Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada pertanyaan, apakah akikah bisa dicampur dengan korban? Jadi begini Pak, kasusnya ada 1 ekor sapi, itu yang 4 akikah, yang 3 korban. Boleh nggak dibarengkan seperti ini? Kalau berdasarkan aturan yang ada di dalam kitab fikih Fathul Mu'in, bahwa hewan akikah itu sama dengan hewan kurban, maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau klausulnya kayak gini, maka boleh dicampur. Hanya saja menghilangkan beberapa keutamaan. Contoh begini, akikah itu utamanya dibagikan masak, sementara kalau kurban dibagikan mentah. Kalau jenengan campur, kemungkinan akikah akan dibagi mentah, hilang keutamaan pembagian untuk dibagi matang. Akikah itu tulang-tulangnya tidak boleh dicacah Pak. Lebih utama tulangnya itu tidak dicacah, diremuk itu enggak Pak. Kalau begitu bagi selonjor-selonjor, ya enggak juga begitu gitu loh Pak, ya kan.
Tapi intinya tidak boleh diremuk, dicacah. Sementara dalam aturan kurban nggak ada aturan itu harus dicacah atau tidak, Pak. Dan umumnya tulang akan dicacah pada saat ketika nanti pembagian hewan kurban. Akhirnya kemudian hilang kesempatan untuk membagi utama tidak dicacah. Akikah itu dasarnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau yang belum akikah boleh kurban enggak? Atau kalau yang belum kurban boleh akikah enggak? Mana yang harus didahulukan? Jadi itu jawabannya fleksibel sekali, Pak, sangat fleksibel. Yang pertama begini, ketika jenengan melihat dari sektor hukumnya, maka hukumnya sama, Pak. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, akikah hukumnya juga sunnah muakkadah. Maka jenengan boleh memilih mana yang harus didahulukan, apakah akikah dulu ataukah kurban dulu. Monggo, ketika dilihat dari sektor sudut pandang hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. Yang kedua, kalau dilihat dari sektor momennya, ini yang baru bisa dijawab mana yang harus didahulukan. Kalau momennya itu baru bayi lahir, dahulukan akikah, Pak. Jenengan punya cucu, jenengan punya anak, pas di situ jenengan ada rezeki, Pak. Dahulukan akikah, jangan kurban dulu, Pak. Akikah dulu, karena momennya adalah kalau bisa akikah itu sebelum 40 hari dari kelahirannya, Pak. Pas dapat rezeki, akikah dulu. Yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau momennya dekat dengan Idul Adha, baru mau Idul Adha kayak gini, 2-3 hari jenengan baru dapat rezeki, maka jenengan utamakan kurban dulu, Pak. Karena memang momen kurban itu terbatas waktunya, nggak panjang, maka jenengan dulukan kurban dulu karena momennya terbatas. Nah, ketika yang repot itu hasil dari tabungan beberapa bulan, kumpul dekat dengan Idul Adha. Saat ini jenengan sudah punya duit, mana yang harus didahulukan? Jenengan boleh memilih, mantap yang mana. Di bulan Dzulqa'dah ini jenengan sudah terkumpulkan, saya milih akikah dulu, monggo silahkan. Tapi jenengan kalau akikah sekarang, aduh belum cukup Pak Ustadz kalau akikah sekarang, pas momen Idul Adha baru cukup, jenengan silahkan kurban dulu, Pak. Jadi tidak ada klausul mana kalau melakukan kurban tidak sah kalau belum akikah, kalau melakukan akikah tidak sah kalau belum berkurban. Tidak ada, Pak, aturan seperti itu, Pak. Karena hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. Bagaimana kurban untuk yang almarhum atau almarhumah? Hadirin, ada satu riwayat hadis Rasulullah pernah menyembelih hewan kurban. Beliau bersabda, ini untuk umatku, ini untuk umat Islam. Mujmal, masih belum ditaksis, masih umum. Artinya muslim yang masih hidup maupun muslim yang sudah meninggal dunia. Dengan klausul ini, dengan dalil ini, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, para alim ulama menafsirkan korban atas nama yang meninggal insya Allah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jenengan nanti kalau korban atas nama almarhum almarhumah sah, yakin aja sah, Pak. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup yang berkaitan dengan kurban kali ini adalah lebih utama mana kita kurban di daerah kita atau di daerah kampung kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kampung kita itu juga sudah ada yang memikirkan untuk berkurban, yaitu warga sana, Pak. Di kampung kita, lingkungan kita yang memikirkan ya kita, Pak. Maka seyogyanya hadirin, kalau masih ada yang sekiranya di kampung kita di sini membutuhkan, kurbanlah di daerah kita di sini, Pak. Zakat juga begitu, Pak. Kecuali kalau di sini hadirin, jenengan hidup di sini sama sekali sudah tidak ada lagi yang membutuhkan hewan kurban. Bahkan sampai hewan kurbannya itu diecer ke sana kemari, diantar ke sana kemari. Karena di lingkungan jenengan itu kaya semua, udah cukup semua kalau masalah daging, Pak. Silahkan kalau jenengan mau antar ke kampung masing-masing, Pak. Tapi kalau di sini saja masih banyak yang membutuhkan hadirin, korbanlah di daerah di mana jenengan bermukim di situ. Hadirin, kemudian jenengan begini, tapi di daerah saya itu, Pak, minus
sama sekali. Udah dipancing berkali pun tidak ada juga. Sampai sekarang kalau nggak saya kirim nggak ada. Jenengan jangan patah semangat. Niatkan mulai tahun sekarang, di tahun yang akan datang jangan kurban 2 tempat. 1 tempat di sini, 1 tempat di sana. 1 korban istri di sini, korban suami di sana. Begitu Pak. Insya Allah Allah akan wujudkan. Artinya semua jenengan prioritaskan. Di sini jenengan diprioritaskan, di sana juga jenengan prioritaskan. Tapi kalau boleh memilih 1, prioritaskan di sini ketika masih ada yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan beberapa fikih kurban. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang berkaitan dengan amalia-amalia soleh apa saja selama nanti kita memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Arafah. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah dan silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.